Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kita semua dapat mengikuti perkuliahan walaupun secara daring. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amalia Rosnita, NPM 2121020135. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Tarik Tasyri' pada periode Rasulullah. A. Kondisi sosial kultur masyarakat Arab pra-Islam. Mayoritas sejarawan dan peneliti sejarah mencatat bahwa bangsa Arab adalah salah satu entitas masyarakat yang berasal dari keturunan Syam atau putra tertua Nabi Nuh yang tinggal di semenanjung Arabia. Ciri-ciri utama tatanan masyarakat Arab pra-Islam adalah sebagai berikut. Pertama, mereka menganut faham kesukuan atau kabilah, yang berarti suku bangsa tertentu yang menghimpun sejumlah suku-suku lokal yang kecil, tetapi belum bisa disebut umat karena tidak memiliki unsur-unsur tertentu. Dan yang kedua, mereka memiliki kesetiaan serta solidaritas sosial yang sangat kuat. Yang ketiga, memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas, karena faktor keturunan pada saat itu lebih penting daripada kemampuan, dan lain-lain. Dalam rangka memelihara Ka'bah, dibentuklah jabatan-jabatan sebagai berikut. Yang pertama, hijabah, yaitu penjaga pintu Ka'bah atau juru kunci, atau yang biasa kita sebut kuncen. Yang kedua, sikaya, yaitu petugas yang diharuskan menyediakan air tawar yang pada saat itu sangat sulit untuk para tamu yang berkunjung ke Ka'bah, serta menyediakan minuman keras yang dibuat dari kurma. Dalam bidang hukum, bangsa Arab pra-Islam menjadikan adat sebagai norma hukum, sebagaimana dalam hukum Islam yang dikenal dengan konsepsi urf atau adat. Dalam perkawinan, mereka mengenal beberapa macam perkawinan. Di antaranya yaitu ibtila, poliandri, maktu, dan lain-lain. Kemudian B. Prosesi tasyri' pada periode Rasulullah atau era kenabian. Nah, periode inilah yang penulis maksud sebagai era Rasulullah atau era kenabian. Masa hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, periode ini berlangsung selama kurang lebih 22 tahun 5 bulan 13 hari. Ini memberikan pengaruh yang sangat penting terhadap pembentukan syariah pada periode-periode sesudahnya. Juga telah menunjuk berbagai sumber dan dalil-dalil untuk menggali ketetapan-ketetapan hukum bagi persoalan baru yang dihadapi oleh umat Islam. Boleh dikatakan bahwa sebenarnya periode Rasul ini telah mewariskan dasar-dasar pembentukan hukum yang sempurna. Dan adapun ciri-ciri masyarakat Islam dalam fase Mekah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlahnya masih sangat sedikit. Yang kedua, karena kecil, mereka masih sangat lemah dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki penentang Islam. Cukup sekian presentasi saya, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, yaitu Ayu Safitri. Kepada Ayu Safitri, waktu dan tempat dipersilahkan. C. Metode syariah dalam mengatur perilaku manusia. A. Salat. Salat dalam ibadah salat dapat diperoleh keinsafan tentang tujuan akhir hidup manusia, yaitu penghambaan diri kepada Allah. B. Puasa. Puasa Ramadan dapat memberikan kesan yang sangat mendalam dalam jiwa seseorang muslim jika dilakukan dengan tepat. Artinya, bukan hanya mencegah makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. C. Zakat.
Zakat adalah tuntunan syariah yang memiliki nilai sosial ekonomis yang tinggi. Rukun Islam yang ketiga ini berkaitan langsung dengan pemerataan akses sumber daya materi dalam ibadah zakat. Meletakkan akses tersebut dapat diatur untuk menghindari kemungkinan menumpuknya potensi ekonomi pada sebagian kecil warga. D. Haji. Ibadah haji mengandung sejumlah penghayatan nilai-nilai syariah, diantaranya A. Pertama, pengakuan tentang keesaan Allah serta penolakan terhadap segala bentuk kemusyrikan. Kedua, keyakinan tentang adanya neraka, keadilan Allah dalam kehidupan yang berpuncak pada hari akhir. Ketiga, keyakinan tentang kemanusiaan yang bersifat universal, tidak ada perbedaan satu sama lain. D. Prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah dibedakan menjadi dua hal. A. Dalam ibadah madhah, pengertian bahwa pelaksanaan ibadah madhah yakni ibadah yang bersifat ritual atau yang merupakan realisasi hubungan maslahat adalah dasar semua kaidah yang dikembangkan dalam syariah. Secara umum, maslahat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu maslahat mutabarah, maslahat mulkah, maslahat mursalah. Maslahat hajiyah adalah sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia tetapi tidak tergolong pokti, nikah bagi laki-laki yang belum ba'at yang dianjurkan Rasulullah untuk berpuasa. Maslahat mughoh adalah sesuatu perbuatan yang di dalamnya termanfaat tetapi dalam syariat tidak ditetapkan secara pasti. Maslahat mursalah adalah sesuatu yang bermanfaat tapi tidak diperintahkan oleh Al-Quran dan Rasul dalam sunnah. Dua, menegakkan keadilan. Keadilan secara bahasa adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tiga, tidak menyulitkan al-haraj. Memiliki beberapa arti, diantaranya sempit. Adapun arti terminologi adalah segala sesuatu yang menyulitkan badan, jiwa, atau harta secara berlebihan baik sekarang maupun di kemudian hari. Baiklah, pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Anissa Bintang Rozali. Al-Quran memuat ajaran-ajaran ketuhanan yang menjelaskan keesaan dan kekuasaan, juga membuat seperangkat aturan-aturan hukum yang senantiasa dipatuhi. Tashri memiliki beberapa prinsip diantaranya. 1. Tidak mempersulit. Dalam menerapkan syariat Islam, Al-Quran selalu memperhitungkan kemampuan manusia dalam melakukannya. 2. Berangsur-angsur. Terlihat bahwa hukum Allah dan Rasul-Nya tidak diterapkan sekaligus, tapi berangsur-angsur sampai 22 tahun lamanya. 3. Mempermudah dan memperingan. Hal ini terlihat dari salah satu proses penerapan waktu idah yang seharusnya 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Hal ini membuktikan bahwa Islam mempermudah umatnya. Sejajar dengan kemaslahatan universal, hukum dalam Al-Quran selalu diperuntukkan kepentingan dan kebaikan umat baik dari sisi agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan, harta, dan lingkungan. 5. Musawah dan adalah. Persamaan dan keadilan adalah persyaratan mutlak dalam hukum baik dari personal maupun muamalah ataupun ibadah. 3. Ijtihad yang memerlukan pengalaman, kebiasaan, dan pelatihan sebagaimana ijtihad Nabi persoalan obat-obatan dan pertanian. Para ulama sepakat dengan ijtihad Nabi dalam konteks duniawi seperti strategi berperang dalam pemerintahan dan bertujuan mewujudkan stabilitas. Saya akan menjelaskan yang G. Ijtihad sahabat dalam periode Rasulullah. Di samping Al-Quran, Sunnah, dan keputusan-keputusan yang dihasilkan melalui wahyu dan ijtihad, terdapat beberapa praktek penetapan hukum melalui ijtihad sahabat. Terdapat beberapa kasus hukum yang ditetapkan dihasilkan dalam sangat kompeten. Di antara sahabat yang melakukan ijtihad pada proses Nabi Muhammad adalah mereka yang diutus oleh Rasul untuk menjadi hakim atau qadli, di antaranya Ali ibn Abi Thalib yang diutus Rasulullah SAW untuk menjadi hakim di Yaman. Mu'adz ibn Jamal diutus oleh Nabi Muhammad menjadi hakim di Yaman, dan Ku'uzalifah al-Yamani diutus oleh Nabi Muhammad untuk menyelesaikan sengketa di antara dinding tetangga yang mengaku bahwa dinding itu miliknya. Dalam kitab Al-Marikah mencatat pada ijtihad yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad adalah sebagai berikut. A. Suatu hari sahabat Muhammad berkunjung kepada